Hai para Sudaners, kuma kabarna damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2024 untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Yanzi bersama pasukannya akan melanjutkan perjalanan menuju kota Sauzau yang ternyata selama ini ia sedang mencari keberadaan adik perempuannya. Lalu pengawal pribadinya yang bernama Yao ini memberikan sebuah lukisan kepadanya dengan menjelaskan kalau wanita di dalam lukisan tersebut bernama Yue Yun yang memiliki keahlian dalam mengukir sebuah giok dan sangat terkenal di kota tersebut, yang kemungkinan keluarga Yue ini masih berhubungan dengan masa lalunya keluarganya Yanzi. Ketika mereka sampai di keluarga Yue, sesaat Yao memberitahukan kepada pengawal di sana kalau ketuanya yaitu Yanzi ingin bertemu dengan kepala keluarga Yue karena mereka ingin bekerja sama dengannya. Namun pengawal memberitahukan kalau saat ini keluarga Yue sedang sibuk karena sedang mengadakan pemilihan menantu untuk putrinya yaitu Yue Yun. Mereka yang diizinkan masuk lalu melihat Yue Yun yang memiliki keahlian mengukir giok tak tertandingi hingga dijuluki sebagai Dewi Giok. Dan kepala keluarga Yue di sana menyuruhnya mengukir giok di depan umum dengan maksud memilih menantu. Yue Yun yang memiliki keterampilan luar biasa karena di hadapan banyak orang Yue Yun bisa bersikap seperti tidak ada orang yang melihatnya dan hatinya hanya berfokus pada giok tersebut. Yanzi yang memperhatikannya lalu melihat sepotong liontin giok di bajunya dan sesaat ia mengingat kejadian di masa lalu ketika ia bersama adiknya diberikan sebuah sepotong liontin giok oleh kedua orang tuanya, sehingga ia menganggap kalau Yue Yun merupakan adiknya yang selama ini telah menghilang. Oleh karena itu, ia langsung maju ke depan dengan mengajukan diri dan berpura-pura melamarnya dengan menjelaskan kalau ia akan memberikan seluruh harta kekayaan demi mendapatkan seorang wanita yang anggun dan rupawan. Setelah itu Duan pun begitu marah kepada Yanzi karena hanya demi mendapatkan seorang wanita hartanya harus hilang dalam sekejap. Namun Yanzi tetap memaksa Duan untuk mempersiapkan semua hartanya dan ini merupakan keputusannya sendiri. Begitupun dengan Yao yang sangat marah kepadanya karena mungkin saja Yue Yun yang memakai topeng liontin giok tersebut bukanlah adiknya. Namun Yanzi sangat yakin atas keputusannya tersebut. Singkatnya, Duan dengan terpaksa melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh ketua Yanzi untuk memberikan semua hartanya kepada keluarga Yue. Dan ketua Yue yang melihat bawaan harta mereka sangatlah sedikit, ia pun langsung mengajukan lamaran mereka. Namun di saat pelayannya tersebut melihat kalau di dalam satu kotak itu terdapat banyak mutiara yang memiliki harga tertinggi, ia pun sangat terkejut. Sebelum pernikahan terjadi, ketua Yanzi lalu datang dengan menanyakan tentang identitas Yue Yun karena ia mendengar di luar sana kalau Yue Yun sebenarnya merupakan anak yatim piatu dan bukan anak kandung dari ketua Yue, dan dari mana ketua Yue mengadopsinya. Ketua Yue lalu menjelaskan kalau saat itu ada orang yang memberikannya dan ia yang melihat Yue Yun kecil begitu malang karena sudah tidak memiliki keluarga lagi. Ia pun langsung mengambilnya dan merawatnya hingga tumbuh dewasa seperti saat ini. Di sini Duan begitu penasaran kenapa ketuanya ini ingin sekali menikahi Yue Yun padahal mereka baru saja bertemu. Bahkan sampai bersedia merelakan segalanya. Yanzi lalu memberitahukannya kalau sebenarnya ia tidak ingin menikahi Yue Yun. Namun ia ingin membawanya pergi dari kota Sauzau ini dalam waktu 3 hari tanpa ia memberikan semua hartanya kepada keluarga Yue, yang membuat Duan semakin penasaran apa maksud dari ketuanya tersebut.
Yueyun yang sedang mengukir giok tiba-tiba terhenti. Lalu Duan pun datang ke sana untuk memberikan beberapa mutiara kepadanya. Melihat Yueyun tangannya terkena pisau, Yueyun memberitahukannya kalau tangannya tiba-tiba menjadi lemas. Kemudian datang seorang pelayan yang membawakan air susu kambing dan meminta Yueyun untuk meredamkan tangannya ke dalam air susu tersebut. Di sini Yueyun begitu penasaran kenapa beberapa hari ini tangannya harus direndam ke dalam air susu, dan pelayan itu menjawab kalau air susu ini berguna untuk merawat kulit tangannya dan bahkan membuat tangannya agar tidak kaku ketika mengukir giok. Ia yang keluar lalu mengambil sebotol air susu tersebut. Duan yang merasa curiga lalu keluar dari sana dan tak sengaja bertemu dengan Xiami. Kemudian memintanya untuk membawa ia ke balai pengobatan di kota ini untuk mengecek apakah air susu yang ia bawa ini mengandung racun atau tidak. Setelah mengeceknya, Duan yang sudah mengetahui kalau di dalam air susu tersebut terdapat sebuah racun pelunak otot, sehingga saat ini Yueyun sedang keracunan. Maka dari itu tangannya tiba-tiba menjadi lemas. Namun di sini ia merasa aneh kenapa ketua Yue yang sudah merawat Yueyun sejak kecil justru ingin meracuni putrinya sendiri. Dan setelah berpikir, Duan pun akhirnya mengetahui alasan kenapa Yueyun harus menikah dan diracun. Karena jika Yueyun menikah lalu tangannya tidak bisa digunakan lagi untuk mengukir giok, maka giok yang sebelumnya dibuat oleh Yueyun akan memiliki harga yang sangat tinggi. Dikarenakan itu merupakan giok terakhir yang dibuat oleh Yueyun, yang selama ini dijuluki sebagai Dewi Giok, yang kemampuannya tidak akan lagi ada orang yang bisa mengukir giok sepertinya. Mengetahui hal itu, ia lalu masuk ke dalam kamar Yanzi dan memberitahukan kalau ia memiliki sebuah rahasia tentang keluarga Yue, dan ini berkaitan dengan keselamatan Yueyun. Namun sebelum ia memberitahukannya, ia yang penasaran ingin mengetahui sebenarnya apa yang sudah direncanakan oleh sang ketua tentang mengenai hubungan keluarga Yue, keluarga Cui, yang merupakan keluarga dari mendiang ibunya sendiri, yaitu Nyonya Daniang. Bahkan jika memang sang ketua sangat membenci dengan keluarga tersebut, namun kenapa sang ketua ingin membawa Yueyun pergi dari kota ini? Mendengar hal itu membuat Yanzi begitu marah kepadanya karena Duan saat ini sudah mulai bernegosiasi dengan dirinya yang merupakan ketuanya sendiri. Dan ia pun memberitahukannya kalau keluarga Cui atau keluarga Yue memang pantas untuk mati, sehingga ia meminta Duan ini untuk tidak usah ikut campur dalam urusan pribadinya. Duan yang marah lalu memberitahukan kalau ketua Yue sudah meracuni Yueyun dengan bubuk pelunak otot tersebut karena ketua Yue ingin menghancurkan tangan putrinya sendiri. Singkatnya, di pagi harinya, ketua Yue yang begitu senang karena ia mendapatkan banyak mutiara dari Yanzi sebagai mas kawinnya untuk melamar Yueyun. Namun tiba-tiba Zhang pun datang menghampirinya dengan menunjukkan plakat keluarga Cui kepadanya. Keluarga Yue dan keluarga Cui yang selama ini sudah bekerja sama dalam penyelundupan mutiara di lembah mutiara. Ia pun langsung marah kepada Zhang yang ia anggap sebagai utusan dari keluarga Cui. Karena 5 hari yang lalu, pavilion mutiara hangus terbakar yang di dalamnya terdapat ribuan mutiara berharga, sehingga ia tidak bisa menjualnya lagi dengan harga yang tinggi kepada semua orang. Mengetahui hal itu, Zhang langsung membuka identitasnya yang merupakan sekretaris biro kerajaan yang kedatangannya ke sini memang ingin menyelidiki kasus penyelundupan tersebut. Karena selama bertahun-tahun kerajaan sudah mengalami kerugian yang begitu besar akibat keluarga Cui yang tidak memberikan semua mutiaranya kepada kerajaan setiap tahunnya. Yang ternyata lembah mutiara itu milik kerajaan yang diolah oleh keluarga Cui. Dan di sini Zhang meminta ketua Yue untuk mengganti semua kerugian tersebut. Ia yang akan pergi tak sengaja bertemu dengan Duan, yang membuat mereka berdua begitu terkejut dan saling bertanya kenapa ada di sini. Mengetahui kalau Zhang sedang menyelidiki keluarga Yue, lalu Duan yang penasaran tentang keluarga Yan, ia pun memintanya untuk menceritakan keluarga tersebut. Lalu Zhang menceritakan tentang keluarga Yan yang dulu pernah menjadi pedagang permata baru yang langsung terkenal di kota ini. Mereka yang berdagang di wilayah barat dan mendatangkan banyak permata baru.
yang modelnya unik membuat mereka langsung terkenal di kota Yangzhou dalam beberapa tahun saja. Bahkan mereka memiliki momentum besar untuk melampaui dua serikat permata tua milik keluarga Cui dan Zheng. Mereka juga membantu kerajaan Kang untuk mengirim hadiah kepada dinasti Tang melalui perdagangan dengan wilayah barat untuk mempererat hubungan antara kedua kerajaan. Dan jika itu berhasil, maka keluarga Yan akan menjadi orang terkaya di kota tersebut. Namun siapa sangka hadiah kerajaan itu malah hancur di depan umum ketika perayaan istana dimulai. Dan hadiah itu berbentuk singgasana teratai patung Dewi Fei Tian. Para pengawal kerajaan lalu mengeceknya dan menemukan jika patung tersebut berbahan giok palsu. Sehingga kaisar yang marah langsung menghukum seluruh keluarga Yan. Dan kasus ini sampai sekarang belum terpecahkan. Mendengar hal itu, Duan baru menyadari kalau lembah mutiara yang selama ini dikuasai oleh keluarga Choi ternyata dulunya milik keluarga Yan. Pantas saja Yanzi membakar pavilion mutiara dan sangat membenci keluarga Choi dan keluarga Wei. Duan yang mengetahui hal itu langsung kembali menemui Wei Yun yang sangat ketakutan karena tangannya yang tiba-tiba terasa lemas. Di sana Duan lalu memintanya untuk ikut dengan dirinya di balai pengobatan, dikarenakan jika tidak diobati maka tangannya akan lumpuh total. Begitupun dengan Yanzi yang tidak bisa menahan emosinya karena ketua Yue sudah membuat tangan Yue Yun keracunan. Duan yang akan membawa Yue Yun ke balai pengobatan justru bertemu dengan Xiami yang memberitahukan kalau Yanzi bersama pasukannya telah masuk ke kediaman ketua Yue. Mendengar hal itu, Duan lalu meminta Xiami untuk mengantarkan Yue Yun ke balai pengobatan tersebut. Ia yang masuk ke sana melihat ketua Yue yang sedang disiksa oleh Yanzi yang mengatakan kalau sebenarnya ia berasal dari keluarga Yan dan Yue Yun merupakan adik kandungnya yang selama ini ia cari karena ia melihat sepotong liontin giok yang dipakainya itu. Lalu ia pun bertanya kembali bagaimana adiknya itu bisa sampai di keluarga Yue ini. Mendengar hal tersebut, ketua Yue dengan terpaksa mengatakan dengan jujur kalau sebenarnya Yue Yun itu berasal dari anak haram kakaknya. Dan sejak kakaknya mati, Selir membawa Yue Yun ke kota Saozhou ini untuk berlindung kepada dirinya. Dan ketika ia melihat kalau Yue Yun memiliki keahlian mengukir giok, sehingga ia pun membiarkannya untuk berada di sisinya. Yanzi begitu terkejut mendengarnya. Dan jika memang kalau Yue Yun merupakan anak dari kakaknya ketua Yue, lantas wanita pemilik setengah liontin giok tersebut berada di mana? Dengan rasa takut, ketua Yue menceritakan kejadian 18 tahun yang lalu dan mengatakan kalau adiknya tersebut sudah mati karena jatuh dari kuda. Saat itu ia dipinta oleh ketua Cui untuk berjaga di luar kediaman keluarga Yan. Namun pelayan keluarga Yan justru membawanya kabur sehingga ia mengejarnya yang membuat adiknya itu jatuh ke bawah dan mati di tempat. Setelah mengetahui kalau adiknya yang selama bertahun-tahun ia cari ternyata sudah tiada, Yanzi pun begitu bersedih. Dalam kesedihannya itu, Duan pun menemaninya untuk minum bersama atas duka kepergian adiknya Yanzi tersebut. Singkatnya, keesokan harinya, Yanzi yang kembali menemui ketua Yue dan menginterogasinya untuk mengatakan secara lengkap dan detail hal yang pernah dilakukan oleh ketua Yue hingga sampai terjadi pembantaian terhadap keluarga Yan miliknya. Ketua Yue lalu mengatakan waktu itu keluarga Choi telah mempercayakan dirinya untuk membuat patung Dewi Fei Tian palsu dan keluarga Choi berjanji setelah berhasil maka mereka akan memberikan patung yang asli kepada dirinya. Bahkan mereka juga menjanjikan akan memberikan 10.000 mutiara setiap tahunnya sebagai uang tutup mulut. Namun saat itu ia sama sekali tidak tahu kalau patung Dewi Fei Tian itu merupakan hadiah untuk kerajaan. Tak lama kemudian Zhang pun datang dengan membawa pasukannya untuk menangkap ketua Yue karena sudah membuat batu giok palsu yang sebelumnya sudah dijual kepada semua orang. Lalu ia pun menemui Duan dan mengeluarkan patung Dewi Fei Tian yang asli kepadanya yang ia dapat dari ketua Yue yang selama ini telah disembunyikannya.
Patung asli ini terbuat dari batu giok yang diukir oleh seseorang perajin terkenal yang bernama Yusi, yang merupakan perajin utama di keluarga Yan miliknya, sekaligus ayah dari Duan yang kini sudah tiada. Ia juga menceritakan identitas asli dari Dan Niang yang merupakan ibunya Duan, yang sebenarnya Dan Niang itu bukan berasal dari keluarga Choi, melainkan berasal dari keluarga Liu. Lalu Dan Niang menjadi pelayan pribadi ibunya di keluarga Yan. Namun dikarenakan keluarga Yan dibantai oleh kerajaan atas fitnah pemalsuan giok patung Dewi Fetian untuk hadiah kerajaan, keluarga Choi lalu mengambil alih Lembah Mutiara, dan demi balas dendam, Dan Niang yang sedang hamil lalu menyusup ke keluarga Choi untuk mengelola Lembah Mutiara tersebut. Alasan Dan Niang kenapa tidak memberitahukan Duan itu merupakan anaknya, karena ibunya itu takut Duan akan dibunuh oleh keluarga Choi. 他们有一同长大的情谊。几个上任如何完成？另有他人。离龙道，你要去西域就是为了离龙道。 Mengetahui kalau ayahnya sudah tiada, Duan begitu bersedih dan meminta maaf kepada mendiang ibunya karena ia tidak bisa melanjutkan untuk menemukan ayahnya lagi. 担心找不到家的我现在明白了。 Dan singkatnya keesokan harinya, mereka yang ingin menyelidiki dalang di balik itu semua, Zhang bersama Yanzi pun bekerja sama dan meminta ketua Yue untuk membawa mereka ke kota Wuling yang terkenal dengan batu wulingnya. Tambang batu wuling ini didirikan oleh ketua keluarga Choi dan saat ini telah dikelola oleh adiknya yang bernama Tuan ke-8 keluarga Choi. 那个人有点奇怪，我去看看。 Namun mereka merasa terkejut ketika melihat pekerja tambang seperti tersiksa, tidak seperti kabar di luar sana yang menjelaskan kalau orang-orang yang bekerja di tambang ini memiliki kehidupan yang bercukupan. Yanzi dan Zhang lalu berpisah agar Tuan ke-8 keluarga Choi tidak mencurigai mereka. Lalu Yanzi akan masuk ke dalam bersama ketua Yue untuk menemui Tuan ke-8. Sedangkan Duan bersama lainnya akan pergi ke pavilion Bafang yang merupakan penginapan untuk para tamu. Lanjut. Pengawal pribadi Tuan ke-8 yang bernama Lei ini memberitahukan kalau saat ini sang ketua sedang tidak enak badan. Lei kemudian mempertemukan mereka dengan Tuan ke-8, namun ternyata di balik tirai tersebut bukanlah Tuan ke-8, melainkan hanya salah satu pasukan yang sedang berpura-pura menjadi Tuan ke-8. Sementara Tuan ke-8 sedang keracunan, dan di sana terdapat seorang wanita yang bernama Si Jiu, yang merupakan putri dari ketua Cui yang telah meracuni Tuan ke-8 tersebut yang merupakan pamannya. Yanzi yang sedang berpura-pura ingin berbisnis dengan menjual permata yang ia bawa ini kepada Tuan ke-8. Tak lama kemudian salah satu pelayan di sana memberikan segelas teh kepadanya dengan maksud jika meminumnya maka kesepakatan kerjasama mereka dimulai. Walaupun ia mengetahui kalau di dalam teh ini terdapat racun, namun Yanzi tetap meminumnya. 果然是好酒。不过这匣珠宝。 Setelah mereka pergi, Si Jiu lalu bertanya apakah efek racun ini sangat berbahaya. Lei memberitahukan kalau efek racun tersebut sangatlah kuat yang dibawa oleh Tuan ke-8 dari wilayah barat. Dan Lei ternyata sudah berkhianat kepada Tuan ke-8 dengan membantu Si Jiu untuk menguasai kota Wuling ini. Hingga di malam harinya, Yanzi seketika merasakan efek dari racun tersebut. Alasan ia tetap meminumnya walaupun di dalamnya terdapat racun, karena ia tidak ingin dicurigai oleh mereka jika tidak meminum teh tersebut. Apalagi ia sudah mengetahui jenis racun ini yang hanya memerlukan istirahat selama 2 hari saja, maka ia pun akan membaik. Selama pemulihannya, ia meminta Yao untuk menyembunyikan semua mutiaranya dan membawa Duan bersama lainnya untuk pergi ke tempat yang aman karena ia merasa kalau penginapan pavilion Bafang ini sangat berbahaya bagi mereka. Dan sepertinya di balik Tuan ke-8 terdapat seseorang yang sudah mengetahui identitas mereka, dikarenakan mereka yang baru datang saja sudah diberikan racun, dan jika tidak ada dendam sebelumnya, mana mungkin bisa seaneh ini. 我有线索，但被劫的人始终查不到。人。 Yao kemudian memberitahukan hal itu kepada Duan untuk segera pergi dari penginapan ini. 狼主已经休息了。
花公派我来取。 Namun tak lama kemudian Lei bersama pasukannya pun datang yang ingin menemui Yanzi dengan memberitahukan kalau Tuan ke-8 mengutus dirinya untuk mengambil permata yang sudah dijanjikan olehnya karena Tuan ke-8 ingin membeli semua permatanya tersebut. Mendengar hal itu, Yanzi yang sedang beristirahat langsung menjelaskan kalau ia sedang sakit dan tidak bisa menemuinya. Bahkan ia telah membuat kesalahan dalam menghitung permata miliknya yang ternyata semua permata yang ia bawa ini sudah dipesan oleh orang sehingga ia tidak bisa menjualnya seperti perjanjian sebelumnya. Terlihat Duan membawa orang-orang untuk kabur dari pavilion tersebut dan secara kebetulan di sana terdapat Zhang yang langsung membantu mereka. Namun di sini Duan menjelaskan kalau ia akan kembali menemani sang ketua yang saat ini masih berada di pavilion karena sang ketua sedang keracunan. 多谢了。 Lalu keesokan harinya, si Jiu yang meminta pelayan untuk memberikan penawar racun kepada Tuan ke-8. Dan di saat Tuan ke-8 tersadar kembali, si Jiu justru dikepung oleh pasukan Lei. Yang ternyata Lei selama ini hanya berpura-pura berkhianat kepada Tuan ke-8. 跟你这个黄毛丫头玩玩，也挺敢谋害长辈。一进出，这是儿子都死绝了吗？ Kembali kepada Yao yang menanyakan keberadaan sang ketua karena barusan ia mengecek di kamarnya tidak ada dan tiba-tiba asap beracun menyelimuti ruangan tersebut. Singkatnya mereka yang sudah di dalam penjara bawah tanah dan melihat orang-orang sedang bekerja untuk menggali tambang batu wuling secara paksa. 好好替八公干活吧。 Mereka yang bekerja, lalu Duan meminta Yao untuk memikirkan cara agar bisa membebaskan mereka semua dari sini. Setelah berhasil menaklukkan para pengawal, Duan meminta semua orang yang ada di sini untuk segera pergi sebelum pasukan lain datang. Namun orang-orang di sana tidak mau pergi dan lebih memilih tinggal di sini karena jika mereka kabur maka mereka akan dicari dan dibunuh. Melihat itu semua, si Jiu yang di penjara merasa kesal kepada mereka dengan menunjukkan plakat keluarga Choi dan mengatakan kalau ia merupakan putri dari keluarga Choi. Tambang wuling ini merupakan milik ayahnya yang saat ini sedang sakit-sakitan dan ia datang ke sini bertujuan untuk mengambil tambang wuling dari pamannya karena ia melihat orang-orang yang bekerja di sini telah disiksa oleh pamannya tersebut. Oleh karena itu ia meminta mereka semua untuk segera pergi dari sini sekarang juga. Namun tidak dengan Duan yang ingin mencari keberadaan sang ketua dan ia pun berhasil menemukannya. Melihat Duan ada di sini, Yanzi memintanya untuk pergi karena sebentar lagi pasukan akan datang. Bukannya pergi, Duan justru menghampirinya dan mencoba melepaskan ikatan tersebut. Ketika mereka akan kabur, tiba-tiba Lei datang bersama pasukannya yang ingin membunuh mereka berdua. 怎么又是你这个小娘们儿？铁有补你们一场。 Namun tiba-tiba Yao pun datang dan berhasil menyelamatkan mereka. Dengan waktu bersamaan, Zhang datang bersama pasukan kerajaan untuk menangkap Tuan ke-8 karena sudah membuat orang-orang yang bekerja di tambang ini menjadi tersiksa. Setelah tertangkap, Tuan ke-8 mengatakan kalau ia melakukan ini semua atas perintah dari ketua Choi. Namun si Jiu yang merupakan putri dari ketua Choi langsung membantah alasannya tersebut karena ayahnya sama sekali tidak tahu atas segala perbuatannya itu yang telah menyiksa orang-orang di tambang ini dan semua ini merupakan perbuatannya sendiri. Orang-orang yang saat ini sudah terbebas langsung mengucapkan terima kasih kepada Zhang yang sudah menyelamatkan mereka dan menangkap Tuan ke-8. Hingga keesokan harinya, Yanzi yang masih dalam proses penyembuhan, Duan pun merawatnya. 崔八公坐镇八方冷如临大，就是想利用崔八公贪婪的内心。 Lalu tak lama kemudian Zhang pun datang dengan menanyakan kondisinya saat ini. 之前燕郎可曾去过？ Lalu ia menanyakan tentang kasus 18 tahun yang lalu yang dimana keluarga yang difitnah dan dihukum oleh kerajaan. Apakah Yanzi sudah mengetahui siapa dalang di balik fitnah itu? Karena setelah ia melihat sikapnya si Jiu yang merupakan putri dari ketua Choi, ia merasa tidak semua keluarga Choi itu jahat. Oleh karena itu ia akan membantunya untuk menyelidiki kasus tersebut.
Karena selama beberapa tahun terakhir ini, pencuri Lilong telah merajalela merampok para pedagang yang kemungkinan juga itu berkaitan dengan fitnah yang dialami oleh keluarga Cui yang telah menukarkan patung Dewi Fetian asli dengan yang palsu, yang membuat kerajaan marah dan membunuh semua keluarga Yan miliknya. Dan mendengar hal itu, Yanxi pun bersedia bekerja sama dengannya. 赵郎君合作一次， 那就但愿我们。 Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari ningali film Xiaodong undur diri dan salam Sundaners.